Jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa. Jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Lah esok nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia cara mengubahku jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, saya Dani Rahmati yang kembali bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dalam program Lini Masa. Lini Masa. Ya, malam hari ini mitra Muslim kita bukan hanya siaran di radio saja, tetapi juga mitra Muslim bisa beralih ya sambil menyaksikan di Instagram Suara Muslim, karena kita akan siaran live Lini Masa mitra Muslim ya, untuk yang muda yang lebih baik. Nah, malam ini kita akan membahas apa sih personal branding itu dan bagaimana personal branding dilakukan di era digital saat ini mitra Muslim ya. Kalau bicara tentang kemampuan mengelola personal branding di era digital saat ini itu menjadi sangat penting ya mitra Muslim, khususnya bagi para pemuda, para milenial, para generasi Z mitra Muslim yang sebagian besar mungkin interaksi mereka ini di dunia maya mitra Muslim ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana mempresentasikan diri ya saat melakukan aktivitas di dunia maya ataupun juga di dunia seperti biasanya mitra Muslim. Nah, bagaimana sih mitra Muslim dan apa itu personal branding yang tentunya menunjukkan keprofesionalannya begitu ya sebagai seorang generasi Z, kemudian juga milenial ataupun juga generasi-generasi yang saat ini menyimak di Radio Suara Muslim. Kita akan ngobrol bersama ada Pak Dr. Ganjar C. Premananto, CMA, CDM, Ki CRO, IBIS ya. Beliau ini Head of Management Departemen FEB UNER atau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, sekaligus juga beliau Founder International of Master in Management and Business Alumni Association dan Aliansi Praktisi dan Akademisi Keberlanjutan Perusahaan. Langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Ganjar.
Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Mas Dani Rahmati yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin, amin, Semoga Masya sehat selalu Mas Allah. Dani. Amin, Masya Allah. Luar Udah biasa lama begitu nggak ya. pernah ketemu ya. Lama sekali begitu Mitra Musim ya. Dulu terakhir itu waktu siaran, kalau nggak salah sore-sore ya Pak Ganjar ya. Berbagi bersama Mitra Muslim. Tapi beberapa kali memang saya lihat ini Pak Ganjar juga melihat live Instagramnya pada lini masa. Nah maka dari itu Mitra Musim kita ajak kolaborasi malam hari ini untuk bisa memberikan pencerahan ya untuk generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda saat ini. Posisi di rumah saja Iya. Pak Ganjar atau di mana ini di malam ini? Ya, saya sedang di daerah Tropodo saja, Tropodo Oke, Sidoarjo, Mas Dani. Semoga alhamdulillah. teman-teman mitra Muslim milenial Ya. eh, bisa kemudian juga berada di tempat yang enak, Mm-mm, nyaman, mm-mm. karena kita berada di dunia rebahan ya, mencari ilmu pun saat ini bisa sambil rebahan ya, Mas Iya, Dani ya. iya, Jadi betul Pak. kita memikirkan ilmunya Allah itu sekarang tidak harus duduk di kursi yang kaku di ruang kuliah sekolah, tapi bisa sambil rebahan. Dan itu sudah ada di ayatnya Allah, memikirkan Allah sambil berdiri, duduk, dan sambil berbaring kan ya. Iya, Masya Jadi kita Allah. berada di dunia seperti itu saat ini. Iya, tapi jangan ketiduran ya Mitra Musim karena ini nanti juga karena ini juga kita Betul. akan buka interaksi nanti ya, tapi nggak bisa telepon Pak Ganjar. Kita memang spesialisnya di malam hari ini untuk interaksinya via voice note atau juga catatan suara, WA Mitra Musim bisa dan juga komentar ya di Instagram Suara Muslim. Nah, langsung kita bahas ya Mitra Musim malam ini topiknya sangat menarik sekali yaitu personal branding di era digital. Apa sih itu Pak Ganjar? Personal branding itu yang mungkin sebagian mitra muslim ada yang belum tahu, ada yang tahunya sedikit-sedikit. Nah, ini biar disempurnakan ini. Seperti apa, Pak? Oke, kita satu persatu membahas definisinya ya. Oke. Ketika bicara masalah merek, brand itu adalah merek terjemahannya. Artinya kita bicara masalah ada nama, ada logo, ada simbol dan lain-lain yang kemudian bisa membedakan suatu produk dengan produk yang lain dan bisa didaftarkan. Itu adalah brand. Dan pada dasarnya kita sebagai manusia, siapapun kita, pasti sudah memiliki brand itu, memiliki nama. Jadi ketika lahir, orang tua kita memberi nama dan sudah ada sertifikat yang membedakan diri kita dengan yang lain. Karena itu bagi para pendengar tentunya mudah memanggil saya Pak Ganjar, memanggil Mas Dani ya Mas Dani. Mm-mm, Jadi Mas mm-mm, Dani tidak dipanggil hey hey gitu kan. mm-mm, Saya mm-mm. juga dipanggil siapa gitu, Pak Anu dan sebagainya. Karena saya punya nama. Jadi kita semua punya nama yang mudah menjadikan orang lain memanggil diri kita, membedakan saya dan Mas Dani dan membedakan dengan yang lain. Dan kemudian sudah didaftarkan juga. Jadi apa yang kemudian membedakan diri kita sudah didaftarkan, ada sertifikat akte kelahiran yang kemudian menjadikan kita sah memiliki nama tersebut. Nah, saya kira sama apakah produknya berupa barang ataukah berupa orang, bahwa dalam aktivitas pemasaran kita juga adalah memiliki merek. Itu jadi kalau kita bicara masalah brand. Nah, ketika kita bicara masalah branding, artinya di sini adalah bicara masalah strategi bagaimana membangun nama baik. Dan membangun nama baik ini pada dasarnya adalah anjuran agama juga, bahwa anjuran agama mengajarkan bagi kita untuk menjaga nama baik kita, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai kemudian kita menjadikan nama orang tua kita diolok-olok oleh orang lain. Karena itu kita tidak boleh mengolok-olok agama atau orang tua orang lain. Jadi ini adalah bagian di mana agama mengajarkan kepada kita untuk perlunya menjaga nama baik. Nah, apalagi di era digital ini. Jadi saya kira itu yang untuk sepintas menjelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki brand dan kita harus membangun brand kita untuk bisa dikenal memiliki reputasi yang baik. Jadi itulah personal branding, yaitu strategi pemasaran yang kemudian digunakan untuk memasarkan individu. Dan itu pada dasarnya harus kita lakukan semuanya. Dan ini bukan hanya ilmu di bangku kuliah, tapi ini adalah ajaran agama juga. Jadi seperti itu kurang lebih Mas Iya, Dani.
Ya, jadi penjelasan pentingnya, awalnya. betul, pentingnya untuk karena brand ini yang disampaikan oleh Mbak Ganjar itu ya kita sudah memiliki nama masing-masing begitu Mbak Ganjar ya. Bagaimana kita Ya, bisa betul. memposisikan diri kita itu agar menjadi seseorang yang layak untuk dipandang atau menjadi predikat yang baik itu ini dari kata yang sederhana itu Mitra Musim ya, personal branding. Nah, kemudian untuk personal branding sendiri ini berarti kalau Mbak Ganjar tadi seperti mengibaratkan sebuah nama, berarti ini personal branding itu sangat layak dan sangat harus dilakukan oleh semua orang ya Pak Ganjar ya. Nggak hanya Iya. mereka di dunia marketing saja begitu atau yang punya produk saja atau bagaimana sih sebenarnya Pak? Kita semua butuh untuk membangun branding kita masing-masing. Jadi personal branding ini sangat penting, terutama bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi untuk urusan sosial. Nah, karena kita tidak tahu kapan kemudian nama kita di masa depan itu memang diperlukan reputasi baiknya. Karena itu harus dimulai dari sekarang membangun dan menjaga nama baik, karena di masa depan saya kira mungkin anak cucu kita butuh nama baik kita itu. Paling tidak secara sosial seperti itu. Secara bisnis juga demikian, bahwa sebelum ke masalah bisnis juga ya, bahwa Mm-mm. ajaran agama mengajarkan sebelum kemudian semua agama itu dikenal oleh orang, yang dikenal terlebih dahulu itu adalah pembawa agamanya. Jadi kalau agama Islam yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Dan Iya, iya. sebelum agama Islam muncul, nama Nabi Muhammad SAW itu yang kemudian muncul terlebih dahulu. Jadi ada personal branding yang kemudian muncul sebelum kemudian Islam muncul. Demikian juga agama-agama lain. Buddha ada Siddhartha Gautama. Mm-mm. Jadi ketika kemudian si personal ini memiliki reputasi yang baik, maka produk yang dibawanya juga akan bisa diakomodasi, diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga kita butuh membangun nama baik bukan hanya untuk jualan produk, Mm-mm. tapi bagi generasi milenial saya kira butuh membangun nama adalah untuk pertama melamar pekerjaan. Oke. Melamar pekerjaan itu di era sekarang itu akan dilihat juga track record kita, Mas Dani. Mm-mm. Jadi pemberi kerja akan melacak eh, media sosial kita. Apakah media sosial kita pernah memiliki jejak record yang buruk atau tidak? Karena ini bahaya bagi perusahaan ketika mereka melihat, oh si A ini memang sukanya ngomong negatif. Iya. Maka akan bahaya bagi perusahaan kalau ada sesuatu negatif tentang perusahaan, dia akan bisa menyampaikan ke medsos. Jadi perlu kemudian generasi milenial menjaga nama baiknya mulai sekarang, karena nanti bisa jadi ketika melamar pekerjaan akan dilakukan tracer study terhadap track record di media sosial masing-masing. Juga nanti kalau misalnya melamar ke dunia perbankan, dunia keuangan, nanti akan dilihat track recordnya. Apakah pernah melakukan aktivitas untuk pinjaman tidak berbayar misalnya. Mm-mm. Karena zaman sekarang generasi milenial juga gampang untuk melakukan pinjaman online, Iya. dan seringkali mereka terjerat untuk tidak mampu membayar pinjaman itu, sehingga dia masuk ke blacklist di OJK, Mas Dani. Dan itu Oke. akan menjadi track record yang juga tercatat ketika dia melamar pekerjaan, itu dia nanti akan mengalami kesulitan. Kalau akan mencari kredit itu juga akan kesulitan. Jadi bagi generasi milenial harus menyadari melamar pekerjaan ke depan butuh untuk membangun nama baik mereka di media sosial. Itu Oke. untuk urusan dunia kerja, dunia Mm-mm. bisnis ya Mas Mm-mm. Dani. Mm-mm. Belum lagi kalau untuk melamar anaknya orang. Iya, betul ini Melamar anaknya orang tentunya kan juga mungkin ada yang apa ya, stalking lah bahasanya, Mm-mm. melihat kemudian Mm-mm. bagaimana perilaku kita di masa lalu, teman-temannya baik atau tidak, Iya. kita nge-like eh, komunitas seperti apa gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Apakah komunitas yang diikuti komunitas yang baik-baik, Laskar Sholawat lah, Suara Mm-mm. Muslim lah, ataukah kemudian ke situs-situs yang negatif? Nah itu kan akan dilihat bagaimana baik buruknya seseorang dari track record dia di masa lalu melalui media sosial. Maka ini menjadi hal yang penting bagi generasi milenial, terutama bagi pendengar atau mitra Muslim milenial yang kemudian mendengar saat ini, bahwa kita harus hati-hati menjaga nama baik kita. Bangun nama baik mulai dari dini, karena Nabi Muhammad juga mengajarkan sebelum jadi nabi, beliau juga mendapat gelar Al-Amin jauh sebelum kemudian menjadi nabi. Ya, oke.
Jadi luar biasa Mitra Muslimnya dan sangat penting sekali kalau bicara tentang personal branding ini sebuah proses ya bagaimana diri kita ini membangun atau mengelola citra reputasi dari kita masing-masing Mitra Muslim ya. Dan tentunya itu sangat Betul. berperan ya bagaimana cara kita untuk bisa memperkenalkan diri baik itu memperkenalkan diri di dunia Mitra Muslim ya, baik itu secara pribadi ataupun juga secara profesional dari Mitra Muslim. Kalau pribadi ya bagaimana kita menampilkan citra yang positif apalagi kalau misalkan kita ingin melamar pekerjaan atau melamar anak orang Mitra Muslim, maka personal branding ini perlu karena nanti akan di-tracer ya aktivitas kita ini selama di dunia maya itu apa saja yang dilakukan dan itu akan terrecord semua Mitra Muslim ya, di dunia maya tentunya. Nah, kita akan perdalam nanti Pak Ganjar ya di malam hari ini. Ada beberapa WA Siap, dan Mas Dhani. insya Allah kita juga akan perdalam Mitra Muslim dengan Pak Ganjar. Pentingnya itu seperti apa tadi beberapa sudah beliau sampaikan. Kemudian membangunnya itu bagaimana. Contohnya aplikasi yang sangat nanti bisa ke aplikatif itu seperti apa Mitra Muslim. Terima kasih yang sudah berkomentar di Instagram malam hari ini. Bismillah, nyimak saja Pak Ganjar sambil makan bakso ya. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Kemudian nyimak Mas bentar habis ini OTW. Oke, nanti komentar juga silahkan. Voice-nya juga bisa di 0855 3938 Mitra Muslim. Kami akan segera kembali tetap bersama dalam Lini Masa. Lini Masa. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemani. Lini Masa. Ya, terima kasih Mitra Muslim, Lini Masa. Malam hari ini masih bersama saya Dani, Mitra Muslim ya. Ada juga Pak Gancar, Dr. Gancar C. Premananto. Beliau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER dan beliau juga konsultan manajemen pemasaran senior. Di 0855 3938, Mitra Muslim juga boleh bergabung berkomentar live di Instagram Suara Muslim karena nanti beberapa komentar akan kami bacakan ya. Sebelum kita lanjutkan Pak Gancar, ada beberapa komentar lagi kita. Wah, ini menyebut salah satu paslon ini ya dari akun Ami Putri ya. Eh, Namanya Pak Gancar ya, adik Ami ya. Ini bukan pakai J ya. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Oke, terima kasih sudah menyimak malam hari ini. Kemudian dari akun Husnan, udah iklan nyimak saja, pamit pergi. But, oke, salam Pak Gancar dan Mas Dani. Bagaimana kita memiliki track record yang negatif ya? Misalkan memiliki track record yang negatif di dunia perbankan, misalkan pernah terjerat pinjol. Oh, oke. Apakah itu benar-benar akan berpengaruh ke masa depan saya? Karena saya ini masih kepotong, Mas Rafif, mungkin masih menyimak Instagram, bisa dilanjutkan ya komentarnya. Ini kalau di atasnya sudah kita tangkap, tapi karena sayanya itu titik-titik itu bisa disambung kembali Mas Rafif ya. Sambil kita teruskan sedikit materinya Mitra Muslim ya. Sambil kita lanjutkan tadi beberapa pentingnya sudah, kemudian bagaimana sih caranya Pak Gancar untuk kita ini bisa membangun personal branding yang pas begitu ya, yang baik, baik untuk pribadi ataupun juga di dunia profesional Pak Gancar. Makasih Mas Dani. Jadi kita sekarang sudah memahami apa itu personal branding dan kemudian nilai penting membangun personal branding karena ini yang akan terbawa bahkan bukan hanya untuk urusan dunia tapi untuk urusan akhirat, membangun nama baik itu penting. Karena nanti ketika kemudian kita meninggal, ketika disolatkan juga kan akan ada semacam pengumuman apakah kita meninggal adalah orang baik. Biasanya seperti itu ya Mas Dani. Iya, betul itu Pak. Nah maka kalau kemudian ya, Ya, silakan kalau Pak. Ya, kemudian para hadirin tidak setuju kita orang baik kan masalah jadinya. benar. Jadi kita harus yakin bahwa kita memang orang baik sehingga nanti akan memudahkan bagi imam sholat jenazah yang kemudian nanti akan mensolatkan kita nantinya bahwa mereka kemudian bersaksi bahwa kita adalah orang baik. Jadi membangun reputasi baik ini menjadi sangat penting bagi kita untuk urusan dunia dan akhirat. Begitu Mas Dani. Nah, saat ini kemudian kita lanjut kepada bagaimana cara membangun nama baik ya Mas Dani ya. Iya. Oke, yang pertama adalah bagaimana membangun nama baik sama dengan dunia manajemen, bahwa dunia manajemen memerlukan aktivitas SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Kita harus memahami apa keunggulan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Apa yang menjadi keunggulan kita itulah yang kemudian harus ditonjolkan kepada masyarakat. Jadi, bagaimana melakukan aktivitas personal branding dimulai dengan memahami diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak memahami siapa kita. Kita orang seperti apa. Karena pada dasarnya pencitraan yang diajarkan oleh agama Islam itu bukan pencitraan yang munafik, lain di bibir, lain di hati. Tapi benar-benar pencitraan yang memang sebenarnya. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut sebagai seorang yang al-amin, tentunya bukan hanya pencitraan saja. Tapi memang beliau adalah benar-benar orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Kan seperti itu ya Mas? Jadi ini bukan hanya masalah pencitraan, apa yang kita sosialisasikan, gaungkan kepada masyarakat melalui Instagram, medsos kita, tapi kemudian memang benar-benar kita adalah orang yang seperti itu. Jadi pahami siapa diri kita, apa yang bisa kita tonjolkan untuk menunjukkan bahwa kita memang bagian dari orang baik. Saya kira yang pertama adalah aktivitas manajerial yang kita aplikasikan dalam kondisi personal.
yaitu SWOT analysis, memahami siapa diri kita, keunggulan apa yang kemudian bisa kita tingkatkan, kelemahan apa yang harus kita tutupi. Untuk kemudian kita terus belajar lagi menjadi orang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi Islam mengajarkan untuk adanya selalu mengevaluasi diri kita, meningkatkan kebaikan kita, dan menutupi kekurangan kita. Nah, saya kira itu yang pertama. Jadi kita harus memahami diri kita. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita meresonansikan kebaikan kita kepada orang lain, terutama di media sosial. Eh, Namun sebelumnya kita juga harus memahami ada elemen-elemen merek yang harus kita tonjolkan, tergantung dari target pasarnya. Jadi kita harus pahami kita akan memasarkan diri kita kemana, apakah atau melamar anaknya orang atau Mhm, bagaimana. mhm. Itu tujuan yang berbeda akan membutuhkan merek yang berbeda. Contoh nih ya, kita bicara masalah merek, bahwa ada unsur merek yang mungkin terbedakan ketika target pasar berbeda. Contoh misalnya, Mas Dani kenal dengan Pak Lis Hartono enggak? Ya, ya kenal Pak Siapa? Gancar. Yang Mas punya Dani kenal enggak dengan Lis Hartono? kalau saya tahu Pak, tapi beliau gak kenal saya Pak. Ya, Oh gitu ya. Cak Lontong Pak. Enggak, orang kebanyakan kenalnya adalah dengan nama lain, nama Ya, panggungnya gitu kan ya? ya Cak Lontong bukannya ya, bener ya? Iya, Cak Ya, Lontong ya. bener. Demikian juga orang mungkin tidak kenal dengan Sujarwoto. Sujarwoto apa Sujarwanto ya, lupa saya. Sujarwanto itu Karena nama Mhm. panggungnya adalah Gomblo. Oh, Kita semua kenal dengan iya. almarhum Gomblo, Mhm, tapi mhm. kemudian nama aslinya kita tidak tahu. Jadi ketika dunia kita berbeda, maka kita perlu menggunakan nama yang berbeda atau menyingkat kita menjadi nama yang berbeda. Contoh misalnya, mungkin nama saya tidak cocok jadi Ustadz Mas Dani, Hmm. karena nama saya Preman. Masa Preman jadi Ustadz gitu kan? Gancar Premananto. Jadi biasanya kalau nama Ustadz itu kan nama-nama yang ada berbau Arab-Arabnya ya. Hmm. Apakah Muhammad lah, ada Iya. namanya Ahmad dan sebagainya. Kalau nama saya tidak ada nama Arab-Arabnya sama sekali, jadi kayaknya tidak cocok untuk kemudian ada sebutan Ustadz di depannya. Nah, jadi kalau Iya. saya akan masuk ke dunia yang berbeda, maka bisa jadi sebutan nama saya mungkin Permananto disingkat menjadi P Mhm, misalnya. mhm. Nah, ini adalah kita harus menyesuaikan pasarnya siapa. Nah, bisa jadi kemudian kita juga bisa membuat semacam logo. Seperti kalau teman-teman lihat dengan menggunakan Instagram atau dengan menggunakan media YouTube, itu di layar belakang saya ada merek saya. Ya. Karena kemudian saya berada di dunia akademisi, maka saya menggunakan gelar doktor di situ, Mas. Oke. Jadi, Doktor Ganjar Permananto eh, dengan Spiritual apa itu? slogan di bawahnya adalah seorang manajemen spiritual entusias. Jadi Oke. saya penggerak untuk manajemen spiritual. Jadi di dunia akademisi kita juga nanti diharapkan ya sebagai guru besar itu bukan hanya guru besar manajemen, Mas. Mhm. Ya. Tapi guru besar manajemen di bidang apa? Kalau saya kemudian berusaha nanti memunculkan, saya akan berusaha memahami manajemen yang arahnya spiritual. Jadi manajemen spiritual yang saya munculkan. Jadi di dunia akademisi kita diharapkan untuk membangun sesuatu yang spesifik. Ketika kemudian orang mengenal kita sebagai sesuatu yang spesifik, nah tidak ada yang lainnya. Jadi bukan hanya seorang ahli pemasaran, karena ahli pemasaran banyak. Di manajemen FEB Iya. UNER itu dosen pemasaran sangat banyak, Mas Mhm, Dani. mhm. Tapi dosen pemasaran yang sekaligus spiritual itu sangat terbatas. Jadi saya kemudian membuat positioning di arah sana, branding saya ke arah manajemen dan pemasaran spiritual. Nah, ini adalah contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun saya menerapkan adanya personal branding. Jadi kita harus memilih nama atau merek yang kita gunakan itu apa. Karena dunia yang berbeda membutuhkan nama yang berbeda. Kalau saya menjadi stand up comedian, kayaknya tidak cocok menggunakan nama Dr. Ganjar Premananto Mhm, gitu kan ya, mhm, Pak. mhm. Terlalu serius nanti. Biasanya kalau yang guyon itu adalah bapak-bapak, dosen lagi, guyonannya Iya. garing. Tidak akan ada yang ketawa nanti. Jadi saya tidak Mhm. cocok untuk menjadi stand up comedian gitu. Nah,
Jadi dunia yang berbeda akan memunculkan bentuk branding yang berbeda. Nah, setelah kemudian kita menetapkan kita mau brandingnya seperti apa, maka resonansikan branding kita kepada masyarakat melalui berbagai cara, apakah melalui media sosial, menggunakan storytelling, dan apapun juga. Sama seperti ketika kita mendiskusikan pilpres ya. Pilpres ini kan ada 3 calon Calon. Mm-mm. pasangan presiden. Iya. Nah, masing-masing tentunya memiliki personal branding yang berbeda-beda, baik capresnya maupun cawapresnya. Ketika kita mendengarkan nama si A, maka dalam persepsi kita, oh si A ini adalah orang yang seperti ini, Mm-mm. si B adalah orang yang seperti itu, dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk dari personal branding. Reputasi mereka yang masuk ke persepsi konsumen itu adalah karena aktivitas yang mereka lakukan membangun reputasi di masa lampau, baik melalui cerita-cerita di media, baik kemudian melalui berita-berita. Nah, itu adalah bentuk dari adanya resonansi terhadap apa yang kemudian muncul dari mereka. Jadi berita-berita baik ini harus kita munculkan kepada media sosial. Bahwa kita seperti apa, itu Mm-mm. harus ada sebuah cerita, harus ada narasi yang menceritakan tentang siapa kita. Jadi, tahap selanjutnya adalah meresonansikan merek yang sudah kita pilih tadi, Mas Dani. Oke, Yang ya. terakhir adalah mengevaluasi, apakah kemudian, jadi kita dianjurkan juga selalu melakukan muhasabah ya, mengevaluasi Mm-mm. apakah kita memang termasuk orang baik atau tidak. Jadi akhir tahun kemarin sebetulnya saatnya kita bermuhasabah, membuat perhitungan, menghisap diri kita sebelum kita dihisap, apakah kita termasuk orang baik atau tidak. Maka personal branding juga bisa dilakukan. Survei-survei politik yang dilakukan oleh cawapres itu adalah bentuk dari bagaimana mereka mengukur personal brandingnya sudah baik atau tidak gitu. Secara individu, saya kira kita juga perlu bertanya ya secara kualitatif saja misalnya. Kepada beberapa orang, dirimu menganggap saya seperti apa misalnya? Kepada istri kita, kepada anak Mm-mm. kita, kepada keluarga kita, apakah mereka menganggap kita orang baik atau tidak? Permasalahannya adalah ada seorang tokoh yang kita mungkin kenal ya, Ya. beliau namanya adalah Jeff Bezos. Mm-mm. Jeff Bezos itu founder dan CEO Amazon.com ya Mas Iya. Dani. Beliau mengatakan branding is what people say about you when you are not in the room. Jadi salah satu tantangan kita melakukan evaluasi adalah bagaimana kita melakukan evaluasi ketika kita tidak berada di ruang yang sama dengan mereka. Sehingga mereka berani speak up, menyampaikan, oh Pak Ganjar itu orangnya kayak gini. Mm-mm. Nah, maka kalau kami di Departemen Manajemen, kami berusaha melihat menurut mahasiswa, baik S1, S2, S3, siapa dosen favorit, siapa dosen paling inspiratif, Iya. siapa yang dosen Mm-mm. paling inovatif, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari kita mengevaluasi personal branding dari para dosen-dosen kita, Mas Dani. Iya. Karena kalau kemudian kita berada di ruangan yang sama dengan orang yang kita survei, dengan responden yang kita survei, maka bentuknya adalah kita bisa jadi mengintimidasi mereka agar kemudian nilai mereka kepada kita baik, gitu kan ya. Maka yang Iya. disampaikan oleh eh, kuotasi dari Jeff Bezos tadi adalah branding is what people say about you when you are not in the room. Oke. Personal branding adalah apa yang kemudian dipersepsikan, dilihat orang lain kepada kita ketika kita tidak berada di ruangan yang sama dengan mereka. Bisa jadi mereka kelihatan baik-baik saja kepada kita, tapi di luar ruangan mereka menyampaikan, oh Pak Ganjar itu orangnya killer misalnya. Padahal saya Mm-mm. bukan dosen killer, saya dosen preman. Nah, berarti ada yang salah dalam persepsi mereka, Mm-mm. dalam apa yang kita lakukan. Jadi perlu aktivitas untuk mengevaluasi sehingga di awal tahun ini saatnya kita membangun positioning kita. Kalau memang ada yang salah, maka kita lakukan repositioning. Jangan sampai orang menilai yang salah kepada kita. Jangan sampai kita sebetulnya hero tapi dianggap sebagai villain. Oke. Nah, maka awal tahun ini adalah awal yang baik. Kita memulai dengan tahun baru 2024 dan terutama hari ini adalah hari pertama bulan Rajab ya, Mm-mm. Mas. Iya, betul Pak Ganjar. Ini saatnya kita membangun hal yang baik sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita membangun resolusi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mengevaluasi, melakukan muhasabah, apa yang masih kurang dalam diri kita. Kita bertanya pada orang-orang sekitar apa yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Saya kira itu Iya. langkah-langkah yang kemudian harus kita lakukan, Mas Dani. Iya.
tambahan satu lagi ya Mas Dani. Mm-mm. Ini ajaran dari Nabi Ibrahim. Bagaimana cara membangun nama baik? Silakan Mas Dani mungkin coba bisa mengecek surat Asy-Syu'ara ayat Oke. 8384, Mas Dani. 38 sampai Ya, 34 sampai ya. 38 Pak Ge. 83, Oh, 83 sampai 84. 83 sampai Ini 84. ajaran Nabi Ibrahim. Dan tidak diajarkan di buku-buku tekstual tentang personal branding. Oke. Ada pesan Asy-Syu'ara ayat balik 83. ya. 83 sampai dengan 84 Mitra Musim ya. Pesan baik Ya, dari Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Betul sekali. Beliau mengajarkan kita untuk berdoa. Robi habli hukma wal hikni J. bisolihin gitu kan ya. Ya. Ya Tuhanku, berilah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Itu ayat 83. Ayat 84-nya adalah, dan jadikanlah aku tutur jadikanlah aku buah tutur baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kira-kira bisa dipahami dari ayat ini apa Mas Dani? Yang bisa diambil pelajaran berkaitan dengan personal branding. Dan ini tidak diajarkan di buku tekstual manajemen pemasaran dimanapun ini saya kira. Tapi ada di Al-Quran kita. Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah membangun nama baik butuh untuk berdoa. Berdoa agar kita termasuk orang-orang soleh. Jangan sampai kemudian kita mendapat takdir yang buruk masuk kepada golongan orang-orang negatif gitu kan ya. Jadi masuk ke golongan orang-orang soleh itu harus kita doakan juga. Bahwa harapannya kita mendapatkan takdir yang baik bukan takdir yang buruk. Karena bisa jadi kita salah memilih teman, salah memilih kelompok, salah memilih partai, salah memilih komunitas, menjadikan kita menjadi termasuk orang-orang dolim, bukan orang-orang soleh. Nah, maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk membangun nama baik butuh berdoa. Agar kita berkumpul dengan orang-orang baik dan kemudian di kemudian hari orang akan bertutur hal-hal yang baik tentang kita, gitu kan ya? Iya. Menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang selanjutnya. Jadi kita selalu kemudian ikut berdoa mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mendoakan ketika kita bersolawat Nabi pun kita juga solawat kepada Nabi Ibrahim juga kan ya Mas? Dan Betul. di setiap sholat kita. Iya. Jadi saya kira ini sebuah ajaran menarik bahwa kita harus berdoa agar kemudian Allah memilihkan kita jalan baik sehingga reputasi kita tetap baik. Allah memilihkan kepada kita teman-teman yang baik, komunitas yang baik, pimpinan yang baik, agar kita tetap jadi orang baik. Karena bisa jadi pimpinan kita buruk sehingga kita ngomel terus, kita mencela terus sehingga menjadi amalan buruk bagi kita tuh. Iya. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Gancar ya, Mitra Musim. Tadi diawali dengan bagaimana cara kita membedah diri kita, Mitra Musim ya. Ada salah satu analisis SWOT ya, Mitra Musim. Gampangannya itu bagaimana kita bisa mengukur kekuatan kita. Itu ada strength, kemudian weakness, opportunity, dan juga threat, Mitra Musim. Ada kelemahan kita. Kalau yang sudah kuat ya ditingkatkan lagi. Kalau yang kelemahan itu bisa ditambal ya, Mitra Musim. Peluangnya juga seperti apa dan ancamannya itu seperti apa. Kemudian juga bisa kita lebih kepada branding pemasaran yang ke arah yang seperti apa Mitra Musim ya. Setelah itu juga meresonansikan apa brand yang sudah kita pilih. Yang ketiga muhasabah, dan yang terakhir tadi adalah tidak kalah pentingnya dan sangat penting Mitra Musimnya kita berdoa kepada Allah. Karena di dalam surat tadi Asy-Syu'ara yang disampaikan oleh Pak Gancar begitu ya, semoga kita dimasukkan orang-orang atau golongan-golongan di lingkungan-lingkungan orang-orang yang baik ya Mitra Musim, senantiasa tentunya berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Mitra Musim ya, materi yang luar biasa yang sudah disampaikan Mbak Gancar. Ini tentu WA-nya banyak sekali. Ada catatan suara juga malam hari ini, termasuk yang sudah menyimak di Instagram, berkomentar juga. Ada Mas Nabhan tadi sudah dilanjutkan untuk komentarnya. Hafara Kreatif itu juga nanti kita akan bacakan Mitra Musim, termasuk ada catatan suara Pak Gancar ya kalau di WA. Untuk
bagaimana Pak Ganjar, bagaimana caranya membangun kepercayaan? Karena saya punya produk dan agar mereka percaya kepada produk saya itu seperti apa caranya? Oke, dari Mitra Muslim juga mengirimkan catatan suara ya. Kita putarkan dulu Pak Ganjar, tapi kita tanggapinya setelah jeda. Siap, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Ganjar dan Mas Dani. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya siswa Ya, SMK waalaikumsalam Muhammadiyah warahmatullahi. 7 Gonalagi Malang. Terkait personal branding, seberapa penting ya Ustadz bagi mereka yang memiliki usaha? Kebetulan saya berjualan online kaos kecil-kecilan. Oke. Bagaimana membentuk branding yang kuat sementara saya masih mengambil barang dari orang lain? Oke. Kedua, saat ini kan ada fenomena artis terkenal yang mereka itu bukan pengusaha, tapi dengan mereka menjadi artis dan terkenal, akhirnya disambi untuk berjualan. Pertanyaannya, apa perbedaan pengusaha yang asli dari nol dengan artis yang memanfaatkan popularitasnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipanggil Ustadz Mohon tadi. maaf Mas Dani, suaranya berbet. Oh, Mungkin bisa dibantu di Iya, suaranya recall. berbeda. Yang paling penting tadi Pak Ganjar itu katanya langsung Assalamualaikum Pak Ganjar, mohon bertanya, katanya begitu. Oh, bukan Pak sih, pakai Ustadz tadi, Ustadz Ganjar begitu ya. Dari Mas Rafif Wah, tadi ya. Mas makasih Mirza. udah dipanggil Ustadz. Iya. Nanti kita akan sampaikan, beliau ini bertanya 2 poin saja. Yang pertama beliau menyampaikan untuk karena beliau ini usianya masih SMA dan sekolahnya di Malang dan disambi untuk jual beli online kaos katanya Mas tadi, masih mengambil kaos dari orang lain Pak Ganjar. Apakah ini ketika saya memposisikan sebagai penjual kaos, apakah harus punya brand sendiri atau tidak masalah ketika kita ambil dari orang lain? Yang kedua, ada satu fenomena, yaitu fenomena saat ini katanya para artis itu mereka itu terkenal dulu baru jualan. Nah, kalau yang saya sendiri kan mengawali dari bawah. Nah, apakah ada perbedaan yang lebih kuat itu yang mana begitu? Nah, itu kita jawab setelah jeda ya Pak Ganjar ya, dan beberapa mitra musim masih bisa untuk kirim WA dan Instagram juga silahkan komentarnya di 0855 3938. Lini Masa. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi, suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi, suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi, suara muslim mengisi waktu-waktumu,
cerahkan menyejukkan. Lini Masa. Ya, terima kasih Mitra Musim bagi saat ini ya para Gen Z, milenial yang mungkin masih bingung ya bagaimana cara bisa membentuk personal branding di era digital ini, baik yang secara pribadi Mitra Musim ya untuk aktivitas kegiatan di media sosial ataupun juga yang berbagai macam yang saat ini menjadi menjadi pengusaha muda Mitra Musim itu silahkan bisa berkomentar di Instagram kami di Instagram Suara Muslim ya, atau bisa di WA di 0855 3938. Saya Dani Mitra Muslim, masih bersama ada Pak Dr. Gancar C. Premananto. Beliau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, sekaligus juga beliau konsultan manajemen pemasaran senior ya. Kita sambung Pak Gancar, ada beberapa komentar di Instagram. Sebelum ke komentar catatan suara ya, coba kita putarkan ulang, semoga suaranya bisa ditangkap oleh Pak Gancar ya. Tadi kan berebet, semoga ini bisa Pak ini. Oke. Dan Mas Dani, perkenalkan saya. Assalamualaikum Ustadz Ganjar dan Mas Dani. Perkenalkan saya siswa SMK Muhammadiyah 7 Gonalagi Malang. Terkait personal branding, seberapa penting ya Ustadz bagi mereka yang memiliki usaha? Kebetulan saya berjualan online kaos kecil-kecilan. Bagaimana membentuk branding yang kuat sementara saya masih mengambil barang dari orang lain? Kedua, saat ini kan ada fenomena artis terkenal yang mereka itu bukan pengusaha, tapi dengan mereka menjadi artis dan terkenal, akhirnya disambi untuk berjualan. Pertanyaannya, apa perbedaan pengusaha yang asli dari nol dengan artis yang memanfaatkan popularitasnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dengar dengan baik Mas Dani. Silakan Ustadz Gancar. Yang pertama adalah Mas siapa tadi? Mas Mirza Ustadz dari SMK Gondang Legi Malang. Masih SMK. Ya, saya kira yang pertama usia SMK ini memang sangat penting untuk membangun personal branding sejak sekarang ya, karena membangun personal branding itu intinya sejak dini. Sejak kita mulai bermedsos itu sampaikan hal-hal positif, jangan sampai kemudian muncul aktivitas bahwa kita nge-like situs yang negatif dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian membangun nama baik itu saya kira tidak berkaitan dengan apakah itu produk kita sendiri atau produknya dari orang lain. Karena Kanjeng Nabi sendiri memulai bisnis itu dengan membawa produk orang lain. Jadi tidak memproduksi sendiri. Jadi kan produk titipan. Yang kemudian yang penting kita pelajari dari beliau adalah membangun nama baik, yaitu kejujuran kita. Dunia bisnis itu sangat menghargai kejujuran, sangat menghargai nama baik. Jadi ketika kemudian nama baik kita tercemar, nah orang akan kemudian ragu untuk berkolaborasi dengan kita. Ada satu orang yang pernah melakukan pinjaman kepada saya misalnya. Pinjamannya mungkin ringan, tapi kemudian dia tidak ada inisiatif untuk membayar. Maka saya kemudian memblacklist nama yang bersangkutan karena itikat baik nama untuk hal kecil saja tidak bisa menjaga namanya, apalagi untuk hal yang besar. Maka hal yang sama saya kira juga demikian. Ketika Mas Mirza berjanji untuk melakukan sesuatu kepada konsumennya, lakukan itu dengan baik. Kalau bisa lakukan lebih dari yang dijanjikan. Karena ini juga ajaran agama juga ya. Ketika saya mulai dengan memberikan sesuatu yang lebih kepada hal yang baik itu kan contoh dari kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Ketika kita menyampaikan salam itu kan kalau bisa sama atau dilebihkan gitu ya Mas Dani ya. Jadi kalau ada assalamualaikum jawab sama waalaikumsalam akan lebih baik lagi kalau dilebihkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mengajarkan kepada kita kalau untuk hal yang baik tepati atau kalau bisa ditambahkan. Jadi beri servis tambahan kepada kita. Contoh misalnya, Anda janji mengirimkan suatu barang, tapi kemudian di dalamnya diselipi ucapan terima kasih, diselipi stiker dan
sebagainya. Tentunya konsumen yang dikirimi itu kan juga akan merasa senang, bukan Mm-mm. hanya mendapat barang yang bagus sesuai dengan gambar, sesuai dengan video, tapi kemudian juga, wah saya dapat ucapan terima kasih. Mereka merasa dihargai oleh penjual, bahkan kemudian mendapatkan hadiah gantungan kunci, stiker dari penjualnya. Jadi saya kira itu hal yang kemudian harus dibina sejak sekarang, sejak dini. Jangan sampai kita membelanjani janji, Iya. karena itu juga termasuk larangan agama, lain di bibir, lain di hati. Bahwa agama mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang munafik. Agama mengajarkan kita untuk berlaku baik, bahkan melebihi kebaikan yang kemudian kita janjikan. Marketing is about keeping promise, menjaga janji kita. Jadi searah ini antara dunia agama dengan dunia pemasaran. Saya kira itu jawaban saya. Iya. Nah, yang kedua berkaitan dengan artis. Jangan kira artis juga tidak mulai dari nol. Bagaimana artis membangun nama, itu juga mulai dari nol juga, Mas Mirza. Ketika dia sudah mempunyai nama baik, maka dimanfaatkan jualan. Nah, itu karena dia sudah dapat nama baik. Nah, tapi untuk dari nol dia tidak dikenal. Tadi kan misalnya eh, kalau kita bicara sekarang, mungkin orang sudah kenal Ariel Noah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ketika di awal kan namanya juga Nazril Irham, orang Iya. mungkin tidak banyak tahu juga gitu kan. Ya, bagaimana memulai menjadi artis yang terkenal seperti itu? Tentunya juga ada aktivitas apa nyanyi di bar-bar, bukan Iya. bar di apa di Di kafe. apa kafe-kafe Benar. gitu ya Mas Mm-mm. sepertinya. Mm-mm. Jadi mulai dari yang kecil untuk kemudian lebih dikenal orang bahwa dia penyanyi yang baik, pencipta lagu yang baik dan seterusnya. Itu adalah bagaimana para artis pun berusaha membangun nama baik mereka, Mas Mirza. Saya aja ya membuat lagu itu sampai Mm-mm. sekarang Mm-mm. lagunya hanya 3.000 pendengarnya. 4.000 Oke. paling enggak yang Mm-mm. selawat Mm-mm. kangen. Yang lainnya mungkin hanya sekitar 1.000-an. Jadi tidak mudah juga membangun nama baik di dunia artis karena ya kita juga semua orang banyak yang ingin jadi artis. Apalagi saat ini kita bikin podcast, misalnya Anda bikin podcast ya. Artis-artis semua bikin podcast. Para politikus bikin podcast. Mm-mm. Hampir semua orang punya podcast sekarang. Nah, jadi tidak mudah membuat podcast saat ini. Dengan demikian, saya kira sama kans Anda dengan kemudian kans para artis karena mereka juga mulai dari nol. Cuman mereka memulai lebih dulu. Masalahnya kan itu. Maka bagaimana agar bisa bersaing dengan mereka? Buat perbedaan, buat diferensiasi. Nah, jadi diferensiasi itu juga ajaran agama karena rukun Islam itu juga menunjukkan Islam itu berbeda loh dengan yang lain. Rukun Islam adalah diferensiasi agama Islam dengan agama lainnya. Jadi Islam mengajarkan perlunya diferensiasi. Anda harus membuat perbedaan podcast Anda dengan podcast yang lain apa? Live streaming Anda dengan live streaming yang lain seperti apa? Jadi kita harus membuat perbedaan dengan yang lain. Contoh misalnya gini ya, masalah konten YouTube lah. Mm-mm. Mm-mm. Sama-sama bicara masalah horor. Saya tuh kalau malam biasanya suka nyetel YouTube Iya. yang horor-horor gitu, Mas Dani. Mm-mm. Tapi saya perhatikan ada konten YouTube horor itu ada yang dia camping di tengah hutan, Mm-mm. ada yang kemudian eksplorasi untuk ke rumah-rumah kosong Iya. misalnya. Itu aja kan diferensiasi. Mm-mm. Sama-sama mencari suasana malam, tapi ada yang masuk ke bangunan kosong, ada yang masuk ke hutan, camping di situ. Ada juga yang camping di hutan sambil baca ayat Al-Quran. Nah, itu udah Iya. diferensiasi lagi. Bukan hanya sekedar camping, tapi baca Al-Quran. Jadi direkam melihat apa perbedaan kalau kemudian dibacakan ayat Quran. Ada yang hanya menaruh CCTV. Nah, ini diferensiasi Mm-mm. masing-masing. Mm-mm. Ada juga yang kemudian bermotor ria masuk ke hutan. Nah, ini berdiferensiasi. Sama-sama bicara masalah horor di tengah malam, tapi ada yang bermalam, ada yang hanya naruh CCTV, ada yang bermotor, ada yang camping. Jadi kita harus membuat diferensiasi dibanding yang lain. Para artis sudah muncul, oke, apa diferensiasi Anda? Maka itu bagaimana caranya nanti kita muncul di dunia medsos agar diterima oleh masyarakat, jangan hanya sekedar meniru. Karena Islam tidak mengharapkan kita untuk menjadi ima'ah, meniru-niru orang lain. Kita harus membuat diferensiasi berbeda dengan yang lain. Itulah branding. Personal branding adalah kita punya positioning yang berbeda. Oke, jadi Iya. tantangannya adalah seperti itu. Intinya jawaban yang kedua adalah
mereka para artis juga membangun personal branding, jadi tidak ada yang berbeda. Sama Anda juga harus membangun personal branding Anda sendiri, Mas Mirza. Oke, ya. Baik, Mas Mirza, terima kasih. Kemudian beberapa komentar tadi di Instagram ya, sebelum nanti ada catatan suara lagi dan beberapa WA di malam hari ini, Pak Gancar. Semoga cukup ya, Mitra Oke, Muslim. Ada akun Nabhan tadi, salam Pak Gancar dan Dani, bagaimana jika kita Waalaikumsalam. memiliki track record yang negatif di dunia perbankan ya? Mungkin Hmm, misalkan kata beliau ini pernah suatu ketika terjerat pinjaman online ya. Apakah itu Oke. benar-benar akan berpengaruh ke masa depan saya, Pak Gancar? Kemudian lanjutannya tadi, karena saya saat itu terjebak penipuan dan tiba-tiba membuat ditagih dengan jumlah besaran yang tertentu dan besar. Dan ini khawatir kalau tadi Pak Gancar menyebutkan bahwa bisa di tracing di dunia seperti di dunia maya, itu akan menjadi citra buruk kepada diri saya sendiri. Nah itu Ya, bagaimana Pak Ganjar dari Mas Nabhan ini ya, akun di Instagram malam ini? ya. Saya memang ada riset tentang masalah pinjaman online, Mas Dani. J. Jadi generasi milenial itu pinjam uang itu dengan 3 motif. Yang pertama adalah motif utilitarian, memang butuh banget. Mm-mm. Jadi meminjam karena memang butuh. Yang kedua adalah motif hedonism, pinjam untuk bersenang-senang, beli HP yang terbaru terkini, Mm-mm. padahal HP biasa saja beli cash bisa. Ya. Tapi mereka beli HP yang mahal untuk aktivitas hedonism, untuk masalah status. Jadi itu motif yang kedua. Motif yang ketiga ini yang paling bahaya nih Mas Oke. Dani, yaitu motif untuk apa ya namanya? eh Dia meminjamkan namanya agar kemudian orang itu bisa meminjam. Mm-mm. Ini awalnya dia berbuat baik pada orang lain, tapi orang lain itu kemudian yang belanjani. Oke. Nah, ini yang motif yang paling bahaya yang saya temukan dari aktivitas pinjam online. Jadi mereka yang menggunakan namanya untuk orang lain ini tidak sadar bahwa dia namanya sudah dirusak oleh orang lain nih. Mm-mm. Nah, maka jangan sampai kemudian kita membackup orang lain padahal orang lain itu kita tidak kenal sama sekali. Atau kita kenal tapi kita tidak bisa tahu reputasi mereka. Maka hati-hati untuk menjaga nama baik di era digital ini karena seringkali kita terjebak karena itu. Kita meminjamkan atas nama mereka, tapi yang kena adalah nama kita sendiri, yang ditagih kita kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita gitu kan ya oleh debt Mm-mm. collector. Nah, ini yang jangan sampai terulang di masa mendatang. Jangan kemudian menjadikan namamu itu kemudian menjadikan ya, referensi dari pinjaman orang lain karena bisa jadi namamu akan ikut terdampak nantinya. Oke. Jadi pinjamlah untuk dirimu sendiri, jangan meminjamkan namanya untuk pinjaman atas nama orang lain. Karena kalau kemudian pinjaman itu bermasalah, yang bermasalah adalah namamu. Nah, itu motif ketiga yang paling berbahaya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita terjebak dalam masalah ini? Bagaimanapun adalah harus diselesaikan dengan cara apapun. Apakah kita menagih yang bersangkutan atau kita talangi? Ya salah satu hal negatifnya adalah apa? Skenario terburuknya ya harus kita talangi. Jadi kalau kemudian pinjaman itu sudah tertutup, terbayar, maka sudah tidak ada masalah. Nama kita bermasalah kan karena memang ada pinjaman yang tidak terbayarkan di masa lalu. Jadi saya kira membayar itu hal penting. Kalau kemudian ada urusan pidana, masalahkan, laporkan. Sehingga Anda punya data laporan bahwa ini memang masalah kriminal dan sudah kemudian masuk laporannya ke kepolisian untuk kemudian dipertanggungjawabkan ketika ada yang mempertanyakan tentang kasus tersebut. Jadi untuk menjaga nama baik ya memang harus bisa jadi dilaporkan karena yang bersangkutan tidak menjaga nama baik kita gitu. Ya. Jadi intinya adalah pertama selesaikan tagihannya agar kemudian kita tidak punya tagihan di masa depan. Yang kedua adalah ya kalau memang diperlukan ya kita melaporkan karena itu tindakan yang tidak menyenangkan kepada kita, merusak nama baik kita, baik di masa kini maupun di masa depan. Dia enak-enakan kita yang ditagih orang kan gitu Mas Iya, Dani. benar itu. Sangat membahayakan Nah, Mitra Muslim ya. setelah itu selesai maka ya perbaiki nama kita dengan sebaik-baiknya dengan banyak-banyak melakukan aktivitas berbuat baik. Jadi intinya itu hal yang negatif di masa lalu harus diselesaikan. Itu adalah ajaran agama juga. Ketika istighfar,
dosa antar manusia itu kemudian harus memang benar-benar diselesaikan terlebih dahulu. Minta maaf di hari Lebaran itu gampang, tapi minta maaf untuk yang mana dulu gitu kan? Apakah kita pernah memfitnah mereka, maka fitnah itu yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Nah, ini makanya kan lebih sulit untuk meminta maaf kepada manusia dibanding meminta ampun kepada Allah ya Mas Dani. Mm-mm, mm-mm. Karena meminta ampun kepada Allah itu mudah urusannya langsung kepada Allah, tapi kepada sesama meminta maafnya belum tentu dimaafkan karena tergantung salahnya yang mana dulu nih. Oke. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kita di masa depan. Nah, untuk menghindari itu ya lakukan banyak-banyak perbuatan baik setelahnya, tapi harus diselesaikan dulu inti dari permasalahannya. Saya Iya, kira demikian, iya. Mas Dani. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi mau saya jeda Pak Gancar, mau saya pilihkan beberapa lagu dari Pak Gancar ya. Tapi karena waktunya terbatas ini, jadi kita lanjutkan saja Pak Gancar ya. Ada banyak WA Ya, sebenarnya. Ada yang baru saja berkomentar masalah pinjol ini yang terakhir disebutkan oleh Pak Gancar ini sangat ngeri banget Mitra Musim. Maka hati-hati ya, jangan gampang-gampang untuk urusan pinjol katanya. Apalagi juga menyebarluaskan KTP kepada orang yang tidak dikenal. Oke, terima kasih ya dari Mitra Musim yang turut berkomentar di malam hari ini. Ada catatan suara lagi Pak Gancar ya malam hari ini. Ini mungkin beliau ini lebih ya, kepada semoga bisa berpendapat ini. membantu. Ya, kita dengarkan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dokter Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam Mas Dani dan selamat malam Mitra Muslim semuanya. Personal branding ya. Menurut saya personal branding di era digital ini memang Ya. sangat-sangat penting sekali Mhm. terkait originalitas. Karena originalitas itu nanti yang menunjukkan identitas orang tersebut Oke. terkait mencakup nilai value yang ada pada orang tersebut. Jadi contohnya misalnya gini Mas Rani, ini pendapat saya aja ya. Seseorang yang memiliki core skill atau skill yang memang sangat mendalam gitu misalkan, itu kan dibentuk dari minat dan bakat setiap orang yang tentunya pada setiap orang itu sangat-sangat berbeda. Contohnya misalkan seniman itu kan ada banyak. Ada yang musik, ada yang menggambar, ada yang pahat patung dan macam-macam. Kita ambil contoh seni menggambar. Di situ juga masih banyak macamnya lagi. Kita ambil seni lukis. Nah, seperti itu. Nah, melukis pun enggak cuman melukis saja, ada banyak dibagi lagi. Ada yang abstrak, ada yang mungkin melukis manusia, buah-buahan, ataupun pemandangan seperti itu. Nah, contoh core skill ini yang saya maksud adalah ketika seorang seniman pelukis yang menggambar orang, misalkan. Jadi ketika dia menggambar orang itu hasilnya sangat bagus daripada ketika dia menggambar pemandangan atau yang lainnya. Iya. Mungkin itu pemahaman saya tentang core skill pada orang. Oke, baik. Hanya menyampaikan pendapat saja tadi Pak Gancar dari Mas Muhammad Hakim yang bergabung di 0855 3938. Ya. Oke, ada sedikit komentarkah Pak Gancar kepada catatan suara tadi? Ya, saya setuju Mas Dani dengan Pak Hakim tadi bahwa intinya kita harus membangun diferensiasi. Tadi kan udah saya sampaikan, betul. diferensiasi itu juga ajaran agama. Bahwa Islam hadir itu berbeda dengan agama yang lain. Jadi memiliki ciri khas tersendiri. Puasa, agama lain juga ada puasa. Tapi puasa kita ada kemudian aktivitas tarawehnya dan seterusnya. Jadi sama-sama namanya puasa, tapi puasa kita berbeda dengan puasa agama lain. Kita juga punya aktivitas berbagi. Agama lain pun juga ada aktivitas berbagi. Tapi kita kemudian ada zakat, infak, sedekah, dan zakat kita sudah tertentu. Nah, terlempar Mitra Musim ya, akunnya Pak Gancar, oke. Ya, sambil kita tunggu Mitra Musim ya, terima kasih yang sudah berkomentar.
Mas Dani. Ya Pak Ganjar, mohon maaf tadi sempat Ya, terlempar, jadi terputus. sama Ya. seperti ya, sama seperti individu. Tadi dosen itu banyak, tapi dosen pemasaran juga banyak. Di tempat saya dosen pemasaran juga hampir semuanya doktor. Jadi tidak ada lagi yang hanya master, semuanya udah doktor, bahkan beberapa profesor. Nah, apa yang membedakan saya dengan yang lain adalah saya mengajarkan manajemen pemasaran bukan hanya hal yang sama dengan bukunya Kotler, tapi juga mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya memunculkan adanya spiritual marketing. Jadi ini sesuatu yang berbeda, Hmm. diferensiasi. Jadi berbeda dengan dosen-dosen pemasaran yang lain. Ini adalah bentuk dari tadi bahwa saya setuju dengan Mas Hakim tadi. Kita harus pahami potensi diri kita sendiri, asah potensi itu menjadi lebih baik lagi untuk kemudian memang kita menjadi expert di bidang hal tertentu. Jadi kita tidak menjadi seorang generalis yang bisa semuanya, Mas Dani. Hmm, hmm. Kita harus kemudian menjadikan orang yang berbeda dengan yang lain. Itu adalah nilai penting dari personal branding. Kita dikenal sebagai siapa sih kita, pakarnya di bidang apa sih, keahliannya di bidang apa, tentunya itu akan berbeda dengan pakar yang lain. Demikian Mas Dani. Ya, Saya kira setuju tidak ada hal yang kemudian berbeda dari saya. ya. Terima kasih ya dari Mas Hakim. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Ganjar karena beliau mungkin baru saja bergabung ya. Terima kasih pendapat yang sudah disampaikan. Ada komentar lagi karena ini sudah berada di sesi-sesi akhir Pak Ganjar. Harvara kreatif ya. Tipsnya Pak Ganjar bagaimana agar kita istiqomah dalam satu bidang saja. Saya sekarang bergerak di bidang media tetapi saya kurang istiqomah di satu bidang karena dalam media pun ternyata banyak bidang-bidang turunannya juga. Contohnya saya fokus di fotografi tetapi ingin ganti videografi. Besoknya juga ingin Hmm, ganti desain. Nah, ini masih bingung untuk memilih satu hal begitu. oke. Saya kira kalau kita ingin menambah kompetensi kita tidak ada masalah. Kita ingin di bidang apa, belajar lagi apa, karena Allah menciptakan otak kita itu luar biasa. Sehingga kita bisa mempelajari hal-hal baru di hari yang baru, di tahun yang baru. Saya juga tahun 2024 ini ingin bikin sesuatu yang baru sih Mas Dani. Hmm, hmm. Jadi sudah punya buku, sudah punya lagu, sudah punya aplikasi. Nah, pingin bikin apa lagi? Nah itu saya pingin belajar lebih hal yang sifatnya main musik, bukan hanya Oke. sekedar nyanyi. Nah itu menambah kompetensi baru saya kira tidak masalah. Tapi kemudian bagaimana branding di mata orang lain itu adalah hal-hal yang berbeda lagi. Jadi apakah Anda di bidang fotografi, di bidang kemudian apa videografi, saya kira tidak masalah. Tapi kemudian tetap fokus adalah seorang ahli komunikasi Hmm, hmm, misalnya. hmm. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi untuk anak muda, komunikasi untuk Muslim atau seperti apa? Nah, itu kemudian harus dicari hal yang spesifik tersendiri itu. Sama seperti suara Muslim itu kan. Radio banyak, radio FM banyak. Tapi suara Muslim ini memilih diferensiasinya adalah untuk ke religi. Mm-mm. Dan itu fokus yang kemudian tidak dimiliki oleh radio lain. Nah ini kan saya kira kita harus melihat menambah saya juga ada hal selain dosen saya juga kemudian masuk ke dunia medsos Oke. kemudian masuk ke dunia apa keberlanjutan perusahaan tapi Mm-mm, intinya mm-mm. tetap masalah spiritualitas tetap saya jaga jadi ada satu value yang kemudian tetap sama dari satu profesi dengan profesi yang lain dari satu aktivitas bukan satu profesi dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain dari kompetensi satu yang lain saya membawakan masalah spiritualitas. Jadi kalau saya bikin lagu pun lagunya ada nuansa Mm-mm, spiritualitasnya, mm-mm. ada hubungan untuk mengajak kita hubungan ke Tuhan gitu kan. Oke. Bukan hanya masalah cinta-cintaan saja gitu. Jadi setiap kemudian apapun yang saya buat itu ada unsur spiritualitasnya. Jadi ada benang merah yang harus kemudian kita gunakan. Saya kira demikian Mas Dani. Silahkan kemudian kita menambah kompetensi baru yang kita tidak miliki di waktu yang lalu. Karena Tuhan Allah memang memberikan kita kemampuan otak yang luar biasa yang mampu untuk belajar hal-hal baru. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, belajarlah hal-hal baru. Tapi untuk kemudian membangun nama baik, bangun kemudian sebuah kekhususan orang mengenal Anda sebagai ahli apa itu menjadi saya kira perlu kekhususan. Jadi bukan masalah profesinya atau bukan masalah kompetensinya. Iya. Demikian Mas Dani. Iya. Baik, terima kasih dari Hafara Kreatif.
Dan kita sudah berada di segmen akhir Mitra Musim ya. Mohon maaf, ini beberapa WA belum kita bisa udarakan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan Mitra Musim. Masih ada satu sesi lagi ya bersama Pak Gancar. Insya Allah pada 2 pekan yang akan datang Mitra Musim ya. Jadi insya Allah kita simpan, kita akan udarakan. Sebelum closing statement Pak Gancar, ini nanti closingnya pilih lagu Pak Gancar yang mana ini Pak? Ada 3 kalau di sini disediakan. Ada Kita Berdua, ada Sholawat Kangen, kemudian ada satunya ini Azarina ini Pak. Pilih yang mana Pak? Untuk closing. Wah, itu lagu lama. Oh, lama Kalau semua ini Pak. Azarin itu lagu-lagu sedih itu enggak usah lah. Oh, oke. Sholawat Pak, sholawat. Selawat kangen aja lah yang Oke. lebih netral. Emang ada yang baru Pak lagunya dari Pak Gancar? Kenapa? Ada yang barukah lagunya? Ada 2 tahun yang lalu lagu untuk pernikahan saya itu Temani Oke. Aku. Wah, Masya Allah. Temani aku Dinda kayak gitu lah. Oke, nah nanti bisa. Untuk jalani dunia. Oke, baik nanti kita juga akan minta ya Pak Ganjar ya untuk lagu yang terbarunya Mitra Musim. Dan closing statement-nya Pak Ganjar terkait tentang personal branding di era digital untuk para milenial saat ini. Dan karena sesinya juga terbatas, ada yang komentar tadi kalau bisa ditambah jamnya. Ya saya nggak masalah Mitra Musim, tapi Pak Ganjarnya ini ya karena ada time is money nih. Jadi Oh, khawatir. enggak. Saya kira bukan masalah uang untuk Iya. apalagi Suara Muslim. Kita tidak bicara masalah uang di sini. Yang kita diskusikan adalah masalah business sustainability, amal jariah ini. Oke, Masya Allah. Jadi sebagai closing statement Pak Ganjar terkait tentang Baik. personal branding di era digital ini. Saya kira saya akan berikan tips yang sederhana saja, Mas Dani. Oke. Jadi tipsnya adalah disingkat dengan Papi Reja. Mhm. Pa-nya adalah pahami diri kita sendiri, siapa Anda, apa yang lebih dari Anda, apa yang kurang dari Anda. Kelebihan itu tonjolkan, kekurangan itu kemudian harus ditutupi dengan belajar hal-hal baru, berkolaborasi dengan yang lain. Contoh misalnya, saya tidak bisa bermusik, cari mitra rekanan yang bisa bermusik, sehingga saya bisa menciptakan lagu dan kemudian dibantu oleh orang yang pakar musik. Jadi ini adalah era di mana kita harus menutupi kelemahan kita diantaranya dengan berkolaborasi. Itu adalah yang pahami diri. Mhm. Kemudian Papi Reja, pahami diri. P-nya adalah pilih branding. Apa yang kemudian branding yang ingin Anda tonjolkan untuk diri Anda. Anda ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Siapa target pasar Anda? Maka pilih branding yang kemudian sesuai untuk diri Anda. Kemudian rejanya adalah resonansikan. Setelah memilih branding tadi, maka resonansikan, sosialisasikan ke media sosial, buat storytelling, buat sebuah cerita, sama seperti para calon presiden kita, mereka membuat cerita tentang siapa mereka, siapa lawan politiknya dan sebagainya, ada storytellingnya. Dan itu disampaikan dalam medsos biasanya kan, ada Oke. narasi-narasi yang berkaitan dengan itu. Kemudian Reja juga ada FA-nya, evaluasi. Lakukan evaluasi setelah melakukan sosialisasi, lakukan muhasabah, apakah memang kita sudah dianggap baik atau tidak. Nah, terakhir adalah jaga dan lindungi merek Anda. Jangan sampai kemudian jatuh, digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain, dan seterusnya. Jadi saya kira itu Papi Reja adalah pahami diri, pilih branding, resonansikan merek diri, evaluasi diri, dan jaga lindungi merek. Jadi saya kira tipsnya 5 hal ini saja Mas Dani, Papi Ya. Reja, semoga bisa bermanfaat bagi mitra muslim milenial dimanapun berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Papi Reja Mitra Musim ya. Pertama pahami diri, kemudian pilih brandingnya, resonansikan merek diri, dan yang keempat itu jaga serta lindungi merek Anda Mitra Musim ya. Semoga bermanfaat Mitra Musim. Sayang sekali waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada lini masa yang akan datang ya bersama Pak Dr. Gancar C. Premananto Mitra Musim ya di malam hari ini. Terima kasih Pak Gancar. Semoga sehat walafiat selalu Bapak. Dan insya Allah kita akan Terima kasih. lanjutkan pada Saya sesi tutup yang... dengan pantun, Iya, silakan. pergi tersenyum, pergi sekolah. Oke, cakep. Mohon maaf, saya ulangi lagi, biar cakepnya lebih mantap. Selalu tersenyum untuk pergi sekolah. Cakep. Cakep lagi, Mas. Cakep. Assalamualaikum, barakallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi fikum. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Semoga sehat selalu Bapak ya. Makasih Mas Dan Denny. insya Allah nanti kita akan lanjutkan Semoga pada nggak kapok yang saya lagi. insya Allah nggak kapok Pak ya. Tapi nadanya nanti kita akan perbarui lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pak Dr. Ganjar C. Premananto, Mitra Musim ya. Beliau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, sekaligus juga founder International of Master in Management and Business Alumni Association dan Aliansi Praktisi dan Akademisi Keberlanjutan Perusahaan. Silakan nanti ada siaran tundanya Mitra Musimnya di Instagram Suara Musim, jadi ikuti terus untuk lini masa untuk yang muda yang lebih baik. Saya Dani Rohmati mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda beserta kru yang bertugas, ada Muhammad Afi sebagai videografer dan lagu penutup ya Mitra Musim ini dari Pak Ganjar langsung ya yang menyanyikan tentang sholawat kangen ya kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duhai ku kangen padamu, walau tak pernah bertemu. Duhai ku ingin dekatmu, walau terpisah oleh waktu. Mungkinkah ku bersamamu dengan banyaknya nodaku? Mungkinkah ku jumpaimu walau sekedar dalam mimpiku? Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika. Duhai ku merindukanmu, walau tak pernah bertemu. Mungkinkah ku jumpaimu walau sekedar dalam mimpiku? Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahu alaika.
Duh Nabi, kulo kangen. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di lini masa berikutnya.